Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruslan Febri dari Pelaksanaan Desa Nusa. Izin bertanya. Jadi bicara pemilu, bicara kontestasi politik, artinya kita bicara sukses. Ya, kita bicara sukses politik, entah itu secara konstitusional maupun secara inkonstitusional. Nah, pengalaman kita dalam proses tahapan pemilu kada ataupun proses tahapan kontestasi politik ini banyak menuai kontroversi. Ya. Percuma dari sekian panjang proses tahapan pilkada kita sebutkan ini yang menghamburkan tenaga bahkan uang negara yang begitu banyak, tapi goalnya tidak terdapatkan. Karena di hal-hal pemilihan kecurangan itu masih banyak terjadi, ya kan? Yang kita perlukan di hal-hal pemilihan, ya kan? Baik dari penyelenggara pemilu maupun dari pengawasan Bawaslu. Percuma uang negara sekian banyak habis, tenaga habis, kalau goal pas pemilihan itu tidak dapat, tidak efisien, efektif belum efisien, ya kan? Karena instruksi penyelenggara hari ini disesuaikan konstitusi. Konstitusi itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ya. Nah, pertanyaan saya pada hari ini, bagaimana cara mengefisiensikan penyelenggaraan kontestasi politik sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Dalam pandangan saya, untuk mengefisiensikan pemilihan ini salah satunya adalah melalui metode digital atau teknologi 4.0 atau 4.0. KPU hari ini sudah sangat transparan sekali. Yang dulu tidak ada sidali, dulu tidak ada silon, dulu tidak ada sipol, kemudian yang nanti akan mungkin bisa membuat pilkada ini akan diterapkan, yaitu tentang direkam melalui sistem informasi atau melalui jaringan internet. Memang pada saat awal masyarakat itu kosnya cukup besar karena harus mengadakan struktur perangkat-perangkat pendukungnya. Tetapi setelah itu nanti berjalan dia akan menjadi lebih efisien. Nah, sekali lagi ideologi demokrasi kita ini adalah ideologi yang kalau saya keluar dari diri saya sebagai seorang KPU, saya mengikuti jiwa yang muda, masih ideologi liberal, masih terjadi liberalisasi demokrasi, masih terjadi. Kenapa? Karena Pancasila sebagai ideologi negara hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah. Kenapa tidak hadir? Karena kita yang tidak menggunakan. Kita memilih cara-cara berdemokrasi, meng-copy paste negara-negara Eropa yang sebenarnya mereka yang mohon maaf, Belanda itu bukan negara demokrasi, negara kerajaan, itu negara kerajaan. Kita itu negara demokrasi, bukan berdemokrasi. Bahkan sultan saja punya hak di Indonesia. Jadi karena sistem yang membuat kita begitu. Jadi bagaimana kita mau melakukan perubahan tentang itu? Mari kita mulai dari tahapan pemilihan kali ini. Adik-adik boleh menolak segala tawaran yang berbau pakai ini. Maka menjadi pemilih rasional itu menjadi penting. Karena usia-usia 17 tahun ke atas sampai 40 tahun itu usia-usia yang sangat jernih untuk melihat keadaan, jernih untuk melihat situasi. Hendaknya TPS itu dibuat seperti orang mau paguyuban seperti itu, ada menghajatan dan sebagainya, sehingga orang di situ tidak terpengaruh lagi oleh money politik. Orang datang ke situ karena harapan. Nah, bagaimana kita memunculkan orang hadir memilih itu karena harapan, bukan iming-iming, bukan sesuatu yang dipamerkan. Menjadi mahal tadi ketika dia telah menggunakan kos yang cukup besar, melakukan money politik, maka saat siapapun itu yang terpilih pasti dia akan berusaha untuk mengembalikan kos yang telah dia keluarkan di dalam kontestasi politik. Nah, mengefisiensikan
metodologi atau katakanlah proses-proses kepemilihan itu dimulai dari masyarakat kita sendiri. Contoh, misalnya, ini kita ambil dari petikan-petikan pilkada saja. Bulan ini tanggal 23 sampai tanggal 25 adalah penerimaan DP4 di KPU RI, daftar pemilih potensial, penduduk potensial pemilihan. Yang ke depan akan kita turunkan menjadi daftar pemilih yang akan kita copot menjadi DPT dan sebagainya. Kalau masyarakat di masyarakat kita dengan sadar, misalnya, umur 17 tahun mengurus administrasi kependudukan dalam hal KTP elektronik, begitu, dan itu terdata dengan valid, mungkin proses copot tidak akan berkepanjangan. Demikian Pak Yasir. Data yang diberikan oleh Kemendagri kepada KPU tidak terlalu bertele-tele karena sudah akurat. Tapi masalahnya mendata makhluk yang hidup itu susah. Kita menginventarisir kursi yang ada di ruangan kita saja masih salah-salah, apalagi makhluk yang bergerak. Ini yang menyebabkan inefisiensi itu terjadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana teman-teman pemuda membangun gagasan bahwa yang disebut pilkada itu murah, yang disebut politik itu murah. Nah, inilah langkah untuk membreakdown mindset kita yang sudah cenderung liberal dalam praktek-praktek demokrasi dan politik.